Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Peart Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang 5 hal yang perlu dipertimbangkan ya. Dan 5 hal ini sangat-sangat krusial menurut gue sebelum kalian apply kerja secara remote. Karena memang kerja remote itu menawarkan berbagai fleksibilitas dan juga kemudahan akses yang mungkin menarik bagi banyak orang. Tapi sebelum kalian tergoda untuk apply kerja secara remote, ada 5 hal krusial yang perlu kalian pertimbangkan. Yang pertama adalah kemampuan manajemen waktu. Kerja remote ini menuntut disiplin yang tinggi dan juga tanggung jawab yang tinggi. Tanpa kemampuan manajemen waktu yang baik, kalian bisa terdistraksi dan pekerjaan itu jadi bisa terbengkalai. Nah, di sini kalian cek nih ke diri kalian sendiri. Kalian tuh gimana sih orangnya? Kalau masih mager-mageran, misalnya masih nggak disiplin gitu ya. Ya, di satu sisi kalian harus perbaiki gitu ya. Tapi di sisi yang lain ya, kerja remote ini akan menjadi satu momentum yang penting untuk menguji kemampuan manajemen waktu kalian. Karena manajemen waktu saat remote working ini juga jadi salah satu elemen terpenting dalam pelaksanaannya gitu ya. Hal kedua yang perlu kalian pertimbangkan sebelum kalian apply kerja secara remote adalah kemampuan bekerja secara mandiri. Di lingkungan kerja secara remote, kalian tidak akan selalu diawasi oleh atasan kalian atau supervisor kalian atau manajer kalian nantinya. Pastikan kalian mampu bekerja secara mandiri dan menyelesaikan tugas tanpa banyak arahan dan juga tanpa banyak pengawasan. Makanya di sini perlu banget untuk cek ke atasan atau ke senior kalian atau ke manajer kalian nanti pada saat dapat kerjaan secara remote ini, targetnya tuh apa aja, make it clear dulu gitu ya. Di list tuh apa aja yang harus dikerjain sehingga clear di awal gitu dan disepakatin di awal. Jadinya ya kalian bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan dan target yang sudah disepakati. Hal krusial ketiga yang perlu kalian pertimbangkan sebelum kalian apply kerja secara remote adalah ketersediaan tools dan fasilitas. Pastikan kalian memiliki laptop atau alat apapun, baik hardware maupun software, dan tentu saja koneksi internet yang memadai untuk bisa mendukung kerjaan secara remote. Termasuk ya biayanya juga, itu berapa semua tuh alat-alat dan internet tadi ya. Dan jangan lupa untuk dilakukan perhitungan dan dibandingkan nanti dengan gaji yang ditawarkan saat offering. Jadi kan kalian sudah punya alat-alat nih, biasanya kerja remote itu nggak disediakan alatnya. Mungkin ada beberapa company yang menyediakan alat, tapi ada juga yang enggak. Jadi kalian harus pakai alat yang kalian miliki dan pastikan seluruh value itu sudah kalian hitung dan disesuaikan nanti dengan gaji yang di offer. Kalau kira-kira masih masuk akal, masih make sense, hitungannya masih masuk lah gitu ya, ya udah nggak apa-apa. Tapi at least ini harus jadi pertimbangan. Hal krusial keempat yang perlu kalian pertimbangkan sebelum kalian apply kerja secara remote adalah kemampuan berkomunikasi secara online. Komunikasi secara online menjadi kunci dalam kerja remote, udah pasti ya. Pastikan kalian sudah mahir menggunakan berbagai platform komunikasi secara online seperti email, chat, atau video call, dan berbagai platform komunikasi lainnya. Nah, itu kalau soal alat dan medianya tuh. Tapi bahasanya gimana nih? Nah, ini udah pasti bahasa Inggris ya. Jadi ya cobalah dipelajarin lagi bahasa Inggrisnya gitu ya. Coba ditonton video-video gue sebelum ini dan jangan lupa juga di subscribe. Karena gue juga sering mention sebenarnya di berbagai video yang udah gue pernah buat betapa pentingnya kemampuan berbahasa Inggris, karena dalam konteks ini kita tuh kerja remote-nya atau remote working-nya itu di overseas company. Hal krusial kelima yang perlu kalian pertimbangkan sebelum kalian apply kerja secara remote adalah kemampuan adaptasi. Kerja secara remote gue udah buktiin ini rasanya beda banget kalau dibandingkan dengan kerja dari kantor secara langsung ya. Pastikan kalian mampu beradaptasi dengan situasi baru dan tetap termotivasi untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan-pekerjaan tadi, ditambah 4 pertimbangan sebelumnya yang udah gue share. Ya karena kan tadi kalau kerja online itu kan kalian sendiri gitu ya, bener-bener gak ada yang ngawasin secara langsung. Beda banget rasanya kalau misalnya kalian kerja secara offline atau di kantor, dimana kalian bisa interaksi, kemudian bisa ketemu teman-teman kalian, kemudian juga bisa ngobrol langsung dengan atasan. Kalau misalnya kerjanya dengan klien-klien atau partner-partner, kalian bisa juga ketemu langsung. Jadi ini it's totally different experience, sehingga ini harus diadaptasikan karena kalian bekerja secara normatifnya itu ya sendiri gitu. Nah, dalam mempertimbangkan 5 hal krusial yang tadi udah gue sebutkan, kalian coba deh tentuin ya apakah kalian ini emang bener-bener cocok kerja secara remote. Lakukan riset terlebih dahulu dan cari pertimbangan-pertimbangan dan dipikirkan secara matang sebelum memutuskan untuk apply kerja secara remote. Nah, mungkin buat kalian yang sudah yakin untuk apply kerja secara remote dan sudah mempertimbangkan 5 hal tadi yang udah gue sebutkan ya, lumayan krusial itu dalam mempersiapkan diri sebelum kalian apply kerja secara remote. Kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena di situ sudah banyak sekali lowongan pekerjaan secara remote di overseas company yang disediakan oleh Peart, dan kalian sesuaikan saja dengan experience dan juga expertise kalian. Jadi silakan aja cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah, diisi formnya, dan gue doakan semoga kalian
bisa dapat kerjaan secara remote melalui Paired. Yang siapa tahu nanti bisa gue interview kan. Kalau misalnya kalian dapat kayak Kak Nadine kemarin yang video interviewnya gue ngebahas berbagai experience dia kerja secara remote itu pernah gue bikin kemarin ya. Jadi silakan aja dicek di channel ini. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Follow juga akun TikTok dan Instagram kita ya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar tips-tips ya untuk mempersiapkan diri sebelum kalian mendapatkan kerja secara remote. Silahkan juga berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.